Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya Nadif di Bootcamp Scriptwriting di pertemuan 4. Nah, di pertemuan 4 ini kita akan membahas cara mengembangkan flow dan storyboarding ya. Gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini saya akan membahas tiga ya materi pembahasannya. Yang pertama ada pengertian flow dan storyboarding serta perannya dalam penulisan. Ya, yang kedua ada pengembangan alur penulisan yang kohesif, mudah diikuti dan menarik. Yang ketiga ada penjelasan dasar bentuk storyboarding untuk menggambarkan visual alur cerita. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama nih, flow storyboard. Nah, pengertian flow dan storyboarding serta perannya dalam penulisan. Nah, ini ya yang akan kita bahas nih ya. Pengertiannya dulu dan perannya apa sih dalam penulisan itu. Oke. Oke, kita mulai dari studi kasus dulu ya. Ketika kita membaca, kita terkadang akan menemukan beberapa kalimat atau paragraf yang terasa aneh, janggal, atau bertele-tele gitu. Tapi kita nggak tahu nih sebabnya apa. Nah, biasanya ada dua alasan utama ya. Yang pertama ada tulisannya tidak mengalir gitu, tidak mengalir dengan baik atau memiliki flow yang kurang baik gitu. Jadi seharusnya runtut gitu ya, tapi ini malah nggak lompat atau gimana gitu ya. Jadi kurang enak lah, atau ada yang aneh, ada yang janggal gitu. Nah, kita mulai dulu ya dari pengertian apa sih writing flow itu, atau flow dari penulisan atau urutan tulisan ya. Nah, writing flow atau alur penulisan merupakan kecepatan, irama, atau ritme dari sebuah tulisan nih. Alur penulisan yang baik memudahkan pembaca untuk memahami teks tanpa menghabiskan banyak energi. Nah, teks ini memiliki nuansa alami yang membuat pembaca menjadi lebih mudah. Ya. Teks tanpa alur yang baik akan terasa berombak dan kurang kohesif. Cara terbaik untuk membangun alur penulisan adalah, ya ada dua nih. Yang pertama ada fokus pada pilihan kata, struktur kalimat yang bervariasi, dan memastikan koherensi yang kuat antara poin-poin utama yang akan disampaikan. Tuh. Oke, kita lanjut pembahasan ke storyboard. Nah, apa sih storyboard itu? Nah, dalam pembuatan alur cerita ataupun penyampaian gagasan, storyboard sangat membantu semua orang yang terlibat dalam proses produksi film gitu atau video. Nah, sebelum langkah lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai contoh storyboard dan pengertiannya. Tuh. Nah, ini ya ada contoh storyboard di sini. Bisa kita lihat di paling atasnya itu ada project name, ya namanya Big Reveal. Nah, yang bawahnya, yang bagian sini, nah ini adalah gambar-gambar atau nanti shotnya kayak gimana gitu. Nah, nanti di sini ada scene 1, shot 1, panel 1. Nah, ini masih scene 1, shot 1, panel 2 gitu. Nah, nanti udah panel 3. Nah, di sini kan nanti ada perubahannya nih per gambar gitu. Nah, sehingga si sutradara maupun kameramen dan talent jadi tahu nanti pergerakannya kemana sesuai dengan storyboardernya gitu. Nah, di sini juga ada shotnya apa, close up karakter legs gitu ya. Jadi nge-close up kakinya, terus nanti kameranya tracking right ya, nge-slow gitu seret. Terus kamera di panel 3 ini kameranya blackout, mati. Itu biasanya di editing ya. Habis itu nanti di zoom out pelan-pelan. Nah, di sini ada keterangan dari kameranya gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, apa sih storyboard itu? Nah, storyboard adalah gambaran rancangan visual dari sebuah film. Baik itu film pendek atau film layar lebar yang durasinya tuh di atas 1 jam ya. Nah, secara garis besar, storyboard berbentuk serangkaian gambar demi gambar yang menjelaskan alur cerita film dari awal sampai akhir. Storyboard bisa digambar dengan dua cara nih, atau divisualisasikan dengan dua cara. Yang pertama, bisa kita membuat storyboard digambar langsung dengan tangan nih, gambar manual. Gitu. Nah, yang kedua ada beberapa animator atau ilustrator menggunakan aplikasi di komputer dalam pembuatannya. Gitu. Jadi storyboard itu adalah bentuk visualisasi ide kita yang ada di otak supaya tim kita atau kru yang lain, kru kamera, kru sutradara gitu ya, memahami apa yang ingin kita
sampaikan di sebuah film gitu melalui storyboard ini.